Oke. Oke, selamat pagi. Moga-moga nggak lama-lama ya. Terus terang kelainan kongenital itu mungkin cukup menjemukan ya, karena terkait dengan embriologis. Dan apa namanya? Terus terang saya sendiri masih suka baca-baca referensi ya, karena memang sampai saat ini untuk standar imaging dari kelainan kongenital ginekologi itu memang berbeda-beda dari setiap tempat ataupun setiap negara, sangat tergantung pada fasilitas dari imaging yang kita punya, seperti itu. Jadi fasilitas imaging yang dipunyai itu ternyata belum menemukan standar protokol untuk kelainan kongenital. Tapi overall memang sebenarnya ada banyak imaging yang punya kelebihan dan kekurangan. Oke, kita mulai. Jadi role-nya sebenarnya kalau saya sebenarnya tidak seluruh ginekologi ya, kalau ginekologi nggak mungkin. Yang saya presentasikan sebenarnya ini lebih kepada anomali dari ductus Mullerian. Mullerian duct itu yang sering dikirim ke kita untuk image. Non Mullerian duct anomaly seperti itu. Role-nya adalah kita harus bisa deteksi, klasifikasi, kemudian harus bisa memberikan suggestion atau recommendation kepada klinisi apakah ini masih bisa dilakukan tindakan surgery atau tidak. Dan kalau itu memang kita mensuggest oke, ini bisa dilakukan tindakan, maka mau tidak mau kita harus bisa memberikan guiding untuk tindakan yang akan dilakukan. Nah, ini classification system, jadi dari AFS ya. Saya sih menggunakan kriteria dari AFS yang banyak digunakan. Ada banyak kriteria dari sistem klasifikasi dari Mullerian duct anomaly, tetapi rata-rata kita paham betul tentang klasifikasi sistem dari AFS ini. Yang pertama adalah hipoplasia atau agenesis, itu macamnya juga banyak. Ada vaginal, cervical, fundal, combined, tubal, itu juga di beberapa referensi juga membaginya juga berbeda-beda, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah yang unicornu, dibagi communicating, non-communicating, no cavite, dan no horn. Kemudian di Delphi's, kemudian bicornu, ada yang komplit, ada yang partial, ada yang kemudian yang 5 itu septata, itu bisa komplit, bisa partial, yang keenam itu arcuata, dan yang ketujuh itu yang diethylgestrol, diethylstilbestrol, drug related, atau yang sering disebut dengan T-shape uterus. Modalitas imaging secara general itu biasanya klinisi akan meminta dulu tentang HSG. Dari HSG itu, nah itu kita bisa lakukan USG, dan kalau memang diperlukan lebih detail lagi, itu kita bisa lakukan MRI. Ini penting karena biasanya pasien-pasien dengan anomali ductus Mullerian ini terpengaruh tentang kemungkinan dia bisa hamil atau tidak, dan kemudian apakah bisa dilakukan terapi dan sampai sejauh mana terapinya yang akan bisa dilakukan pada jenis-jenis kelainan tersebut. Yang terpenting pada kelainan ductus Mullerian ini atau anomali ductus anomali ini adalah efek psikologis sebenarnya. Efek psikologis dari penderita. Kalau dia ditemukan pada masa pubertas atau bahkan setelah dia menikah dan dia baru tahu bahwa ternyata dia punya kelainan dan tidak mungkin hamil, maka efek psikologisnya sangat besar. Sehingga biasanya kemudian uroginek itu akan mengirimkan pada kita kemungkinan untuk hamil atau tidak. Kita mulai dengan HSG.
HSG ini dulu dilakukan sebelum MRI dan USG ya. Jadi sebelum ditemukannya USG ataupun MRI itu dulu rutin sekali. Jadi memang HSG itu dulu biasa dilakukan, banyak sekali yang dikirim ke kita untuk melihat apakah paten atau tidak dari sistem genitalia internanya. Dia bisa menunjukkan kontur dari uterus dan juga tuba fallopiae. Kemudian yaitu tadi pada kasus-kasus infertility HSG ini sangat-sangat bermakna. Ini normalnya ya. Kita bisa lihat HSG normal dari bentuk uterusnya, kemudian tubanya, dan adanya spillage. Itu prinsip penting pada HSG. Jadi kita harus lihat uterusnya, kemudian tuba fallopiae dan apakah ada spillage atau tidak. Ini penting sekali untuk melihat apakah ada anomali dari ductus Mullerian. Ini kita bisa lihat kalau yang kiri itu ada spillage, tetapi yang tengah sama yang kanan ini tidak ada spillage-nya. Tidak paten. Nah ini yang AFS yang kelas 7 ya, atau T-shape seperti itu. Des. Jadi ini kita bisa lihat dengan HSG itu kita sudah bisa tentukan hati-hati pasien ini punya kelainan sehingga terjadi perubahan dari kavum uteri seperti itu. Kemudian kalau pada USG-nya dia bisa tampak kecil ya memang uterusnya, dan MRI pun juga bisa melihat gambaran yang hipoplasi. Tetapi HSG itu tidak bisa melihat apakah bagaimana yang struktur yang di luarnya. Seperti itu, dia hanya bisa lihat kavumnya aja, KVT-nya aja, rongganya saja. Tapi kelainan yang di luar dari rongga itu, HSG tidak bisa untuk lihat. Nah, itu akan berbeda sekali dengan MRI dan USG yang bisa memberikan anatominya baik di dalam KVT ataupun di luar KVT. Seperti itu, karena itu penting buat klinisi untuk melihat apakah ini tipe yang simple atau ini yang complicated. Nah, HSG juga punya keterbatasan juga. Ini contoh seperti tampak seperti septata, uterus septata, tapi ternyata pada pembedahan ternyata dia adalah bicornu. Ini, nah yang harus diingat adalah apabila kita menemukan anomali pada HSG, maka itu harus dilanjutkan dengan pemeriksaan USG atau MRI atau keduanya seperti itu. Kenapa? Yaitu tadi karena klinisi tidak saja ingin melihat struktur yang berada di dalam rongga, tetapi juga ingin melihat struktur yang berada di luar dari KVT. Bagaimana? Ini salah satu contoh unicornu. Nah, unicornu yang tipe mana? Itu yang seperti pembagian dari AFS tadi. Kita tidak akan bisa lihat gambaran rudimenter yang di sebelahnya ini, selain pada USG atau bahkan MRI yang lebih detail. Ya, sehingga akurasi dari HSG ini pasti akan lebih lebih kecil daripada MRI dan USG. HSG nggak bisa lihat fundus, itu jelas. Apakah fundusnya itu konkav atau itu konveks. Untuk membedakan apakah ini suatu bicornu atau ini suatu septata atau ini arcuata seperti itu. Jadi biasanya kita akan lihat dari konfigurasi dari kavum uterinya, kemudian jarak dari kornunya dan angle-nya. Biasanya HSG melihat dari itu. Nah ini
tahapan-tahapan apabila kita berada di dalam suatu multidisiplin tim dan kemudian kita ditanyakan tentang role dari imaging, maka apabila kita pada HSG melihat ada suatu abnormalitas dari kontur dari uterus, maka kita bisa merekomendasikan untuk dilanjutkan dengan USG atau bahkan sampai pada MRI untuk melihat apakah kelainan dari bentuk uterus itu disebabkan karena fibroid atau adenomyosis atau ini suatu Mullerian duct anomaly. Lalu bagaimana dengan USG? USG ini kalau dia yang disarankan memang yang endovaginal ya. Itu pasti akurasinya lebih tinggi dari transabdominal seperti itu. Tetapi kan seringkali yang datang itu masih belum menikah atau belum pernah melakukan hubungan seksual, sehingga kita harus berhati-hati banget karena kita tidak bisa lakukan itu endovaginal. Jadi yang bisa dilakukan adalah transabdomen. Sayangnya transabdomen itu harus melewati full bladder, sehingga pasti akurasinya akan turun dan karena itu akan memperbesar jarak dari apa yang kita lihat dengan uterus yang berada di dalamnya, dan belum lagi artefak dari ususnya. Dikatakan 3D bisa mengimprove sensitivity dan specificity seperti itu. Jadi kalau bisa dilakukan 3D USG, ya kita dikatakan akurasinya akan meningkat. Tetapi sekali lagi USG sangat-sangat operator dependent. Nah ini contoh dari 3D-nya. Pada orang-orang yang dengan learning curve yang cukup tinggi untuk melakukan 3D, dikatakan akurasinya bahkan bisa mencapai MRI untuk melihat apakah ini suatu Mullerian duct anomaly atau bukan. Nah, lalu bagaimana dengan ini ada salah satu contoh, misalnya kita lakukan USG. Nah ini ya USG kalau operatornya itu paham tentang embriologis dan klasifikasinya, biasanya dia bisa membedakan dengan baik gambaran uterus di Delphi seperti ini. Kelihatan pada USG-nya bisa tergambar dengan baik. Seringkali operator itu sudah cukup puas dengan gambaran satu uterus dan tidak mencari gambaran uterus lainnya. Sehingga gambarannya bisa dibilang normal-normal gitu, padahal sebenarnya ini adalah suatu Mullerian duct anomaly. Sehingga MRI selalu menjadi pilihan yang dikatakan paling excellent karena dia akurasinya cukup tinggi. Seperti itu, bisa sampai 100%. Dan tidak saja pada apabila itu ada Mullerian duct anomaly, tapi juga adanya abnormalitas yang lain. Dan baik itu di dalam uterus ataupun di luar uterus ataupun pada organ-organ ginekologi ataupun pada organ yang di luar ginekologi, karena pada embriologi kita juga memahami selain Mullerian duct itu juga dia sangat berhubungan juga dengan Wolffian duct dan sinovaginal bulb. Nah, ini adalah gambaran uterus septata, ini yang datang ke rumah sakit kita seperti itu dengan gambaran endometrioma. Ke pasien kita juga yang datang dengan primary amenorrhea seperti itu, ya, itu kita bisa lihat. Jadi ada hipoplasia. Kemudian, tetapi kita masih bisa lihat
ovariumnya itu normal kanan kiri dan ginjalnya normal kanan kiri. Ini penting sekali. Jadi pada saat MRI ini Dr. Tantowi, Dr. Latif sama Dr. Belinda itu harus membuat yang namanya irisan koronal dengan FOV yang cukup luas yang memperlihatkan seluruh kavum abdomen pada irisan koronal. Ya, biasanya kita akan lakukan pada T2 weighted image dan di situ kita bisa melihat apakah ada kelainan-kelainan ekstra genital ya yang bisa kita identifikasi. Ini juga ini adalah gambaran dari agenesis dari uterus pasien kita juga seperti ini. Nah, seringkali kita juga bisa deteksi pada yang MRKH ini adalah suatu kelainan dari Fallopian duct juga. Ini dalam hal ini pada kasus yang ini adalah suatu ectopic kidney. Oke, ini saya khusus tentang MRKH karena akhir-akhir ini banyak sekali dikirim tentang MRKH ya. Jadi Mayer-Rokitansky itu nama orang. Terus kemudian Kuster-Hauser itu juga nama orang. Disambung jadi Mayer-Rokitansky, Kuster-Hauser gitu. Sindrom itu artinya ada beberapa kelainan. Dan biasanya di karakternya adalah adanya uterus yang tidak berkembang sepenuhnya atau justru tidak terbentuk. Seperti itu bisa dengan ada atau hipoplastik vagina. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Itu bisa normal. Pada beberapa bisa tidak normal sih, tetapi pada umumnya yang murni untuk MRKH itu kelainan di luarnya normal dan biasanya tidak ada keluhan sampai kemudian usia pubertas dia tidak haid seperti itu atau datang karena tidak bisa hamil, menikah lama tapi kok nggak hamil-hamil. Nah, rata-rata biasanya bisa didiagnosa itu antara usia 15 sampai 18. 15% datang dengan primary amenorrhea. Dan MRKH ini adalah penyebab kedua yang bisa menyebabkan primary amenorrhea. Insidensnya 1 banding 4.000 wanita kelahiran anak perempuan. Penyebabnya apa tidak tahu, kenapa bisa terjadi kelainan dari Mullerian duct ini. Multiple gain yang menyebabkan terjadinya anomali dan atau multifaktorial. Oke, Mullerian duct sendiri itu merupakan struktur yang primordial yang akan membentuk tuba fallopiae, uterus, cervix, dan upper part dari vagina. Kalau ada kelainan dari Mullerian duct ini, kira-kira sekitar 7 minggu dari fertilisasi seperti ini, maka itu bisa menyebabkan terjadinya MRKH. Ini di AFS masuk dalam kelas 1. Jadi kelainannya biasanya primary, keluhannya primary amenorrhea. Seperti itu. Kalau pemeriksaannya biasanya tanda-tanda seksual sekundernya itu biasanya normal. Kemudian function dari ovarium itu juga biasanya normal. Apakah ada hormon-hormon androgen itu juga tidak ada yang berlebihan seperti itu, dan karyotypingnya adalah 46XX. Ada 2 tipe yang tadi saya sebutkan, yaitu tipe 1 atau tipe A atau isolated, di mana ini memang hanya Mullerian duct anomaly aja, tidak ada struktur lainnya. Tetapi ada juga yang tipe 2 atau tipe B, ini seringkali dikaitkan dengan anomali lain.
Yang terutama itu adalah ginjal ya. Itu bisa ada unilateral, ada ektopik atau bahkan horseshoe kidney. Terus harus bisa dideteksi juga ada anomali vertebra enggak. Pada anamnesa tanyakan apakah dia punya keluhan pendengaran, keluhan muskuloskeletal, dan harus dicari tanda-tanda suatu ovarian cancer atau kelainan. Jadi MRKH yang tipe B atau tipe 2 itu dikatakan severe kelainan yang terjadi sehingga melibatkan kelainan-kelainan organ di luar Mullerian duct. Dan itu penting sekali diagnosa itu karena itu akan menentukan tindakan selanjutnya apakah hanya khusus pada genitalia saja atau tidak. Jadi biasanya kalau dia nggak mens pada pubertas itu secara klinis kita sudah bisa mencurigai adanya suatu MRKH. Tetapi tetap itu perlu evaluasi lebih lanjut dan itu bisa saja melibatkan laparoskopik, imaging atau karyotyping. Itu untuk memastikan bahwa ini murni Mullerian duct dan atau tidak. USG akan menjadi untuk melihat apakah ada renal malformation, itu kita USG itu biasanya sudah bisa lakukan. Tetapi sekali lagi USG itu sangat operator dependent untuk mengenali apakah ada Mullerian bulbs-nya, kemudian apakah ada extra pelvic ovary, kemudian apakah tindakan pembedahan yang terbaik itu bisa dilakukan atau tidak, maka USG ini sangat-sangat operator dependent. Dan itu tadi, kalau memang tidak cukup banyak pengalaman, itu untuk membedakan apakah ini murni Mullerian duct yang anomali yang MRKH yang tipe A atau B itu tidak selalu bisa dilakukan. Bagaimana dengan CT scan? CT scan itu tidak rutin karena hati-hati ini adalah suatu organ reproduksi, kita harus berhati-hati terhadap radiasi. HSG sendiri cukup besar radiasinya, makanya sekarang sudah banyak dihindari karena ditakutkan akan pengaruhi dari tingkat fertilitasnya. Nah, dulu itu seringkali dilakukan laparoskopi. Karena laparoskopi itu kita bisa lihat langsung AFU untuk melihat detail dari informasi anatominya seperti itu. Tapi laparoskopi ini invasif dan memang mahal ya, karena memerlukan alat-alat juga dan ahli-ahli yang khusus melakukan laparoskopi. Dikatakan MRI itu sekarang lebih efektif karena dia superior untuk resolusi dari soft tissue. Kita bisa lakukan irisan aksial, sagital, koronal, bahkan oblik dan tidak invasif serta tidak memberikan radiasi. Jadi memang pilihan sekarang adalah MRI. Buat yang punya instalasi MRI itu bagus, tapi kalau yang nggak punya ya mungkin memang harus dilakukan USG. Kelebihan MRI yang lain adalah karena memang transvaginal, USG itu harus dihindari pada wanita-wanita yang belum menikah ini atau belum melakukan hubungan seksual, sehingga MRI akan menjadi pilihan yang terbaik. Dan MRI lebih murah pasti daripada laparoskopi. Kemudian MRI ini bisa dengan jelas menunjukkan anatomi dari uterus. Kalau mau lihat vagina, apakah ada agenesis atau tidak, ya memang kita akan lihat di aksial. Kemudian kalau koronal itu kita akan bisa lihat apakah ada renal malformasi atau pada irisan-irisan berlanjutannya itu kita akan bisa melihat
penting sekali ya buat anak-anak MRI ya. Jadi kapan sih saya lihat kelainan ini pada irisan aksial, kapan di sagital, dan kapan di koronal. Itu penting sekali. Itu membedakan apa saja yang harus dilihat. Seperti itu. Jadi mungkin yang di MRI masih bingung, kenapa sih kok lihatnya harus di sagital koronal? Seringkali anak-anak ini sangat sangat familiar dengan aksial, semuanya dilihat secara aksial. Tetapi itu harus dikonfirm untuk lihat sagital dan koronalnya. Pada MRKH yang murni itu biasanya memang kita tidak bisa lihat dari 2/3 proksimal dari vagina, tetapi masih bisa lihat yang sepertiga distal dari vagina. Ini juga ternyata pada beberapa kasus yang datang kepada kita ternyata enggak ya. Sepertiga distal vaginanya juga enggak ada. Ini karena kemudian setelah dia menikah, suami tidak bisa melakukan hubungan seksual seperti itu. Nah, itu penting sekali untuk melihat apakah ini yang tipe A atau tipe B. Dan juga pada MRKH itu hati-hati ya, bukan uterusnya sama sekali tidak ada atau sama sekali dia tidak berkembang. Karena bisa saja ada endometrial tissue. Pada 6-10% itu kita masih bisa lihat endometrial tissue, sehingga bisa saja ada uterus, gambaran uterus dengan hematometra, dan keluhan pasien itu bukan amenorrhea, tetapi malah nyeri abdomen yang siklik seperti wanita-wanita yang mengalami menstruasi secara teratur. Jadi pada organ-organ yang mengalami rudimenter pada Mullerian duct anomali itu kita juga harus lihat apakah ini fungsional atau ini non-fungsional. Ini penting sekali untuk melihat tingkat fertilitas dari pasien. Kalau itu complete agenesis dari uterus, maka biasanya memang dia akan mengalami amenorrhea, dan ini adalah suatu amenorrhea yang primer. Lalu bagaimana protokolnya pada MRKH ini dikatakan tidak standar. Bervariasi di beberapa center dan beberapa peneliti. Yang penting jangan lupa untuk melakukan koronal, untuk melihat keseluruhan dari abdomen maupun pelvis. General rule-nya sebenarnya tidak banyak yang dilakukan. Selain T1 itu juga bisa, itu kita lakukan T2 ya, T2 weighted image. Itu ya bermain pada sagital dulu. Seperti itu, baru saya main aksial dan kemudian koronal. Jadi itu penting sekali tahapan-tahapan itu supaya kita tidak miss atau tidak terjadi kesalahan diagnosis pada saat melakukan diagnosis dari MRKH. Uterine hypoplasia or agenesis is best diagnosed on T2 weighted sagittal image. Jadi lihat sagitalnya dulu, uterusnya ada atau tidak. Lalu bagaimana dengan vagina? Nah, ini di vagina kita bisa lihat di sagital juga sebenarnya untuk lihat apakah ada struktur di antara bladder dan uretra. Tetapi yang terbaik setelah itu adalah lakukan dengan axial image, karena dengan gitu kita bisa melihat apakah ada struktur lapisan-lapisan vagina atau tidak pada irisan aksial. Ini penelitian yang dilakukan, nggak salah yang di Turki ya, itu ternyata komplainnya tidak primary amenorrhea saja, tapi juga pelvic pain. Jadi kalau pasien datang dengan pelvic pain, maka pikirkan bahwa ini ada fungsional organ di dalam ginekologi. Cari apakah ada endometrial tissue atau tidak. Karena dia mengalami nyeri yang siklik atau intermittent.
Nah, ini MRI finding-nya. Di sini ovariumnya itu selalu ada, kemudian uterusnya hipoplastik atau remnant seperti itu, dan vaginanya bisa incomplete. Additional patologinya ada hanya 5% saja. Kemudian coba lihat vertebra ya, kelainan yang lain tuh coba lihat vertebra, kemudian ektopik dari ginjal, agenesis dari ginjal kiri, kemudian coba lihat sakrum ya, lihat sakrum itu ada hemivertebrae atau tidak, atau ada fusion dari vertebrae atau tidak. Dan selain ectopic agenesis, coba lihat apakah ada horseshoe kidney. Ada suatu MRKH, jadi ada bladder, rectum, tetapi tidak ada struktur di antara bladder dan rectum. Itu mainnya selalu sagittal dulu, setelah itu baru main aksial. Itu yang di gambar A itu kita bisa lihat dari remnant dari uterus, dari remnant uterus, kemudian pada irisan ovarium kita bisa lihat ovariumnya berada di lokasi yang seharusnya kanan kiri dan normal. Nah, kalau yang ini kita bisa ngomong bahwa pada lokasi yang normal, ya dekat dengan psoas muscle. Jadi ini ada ovarium tetapi terdapat abnormality dari lokasi dari ovarium. Itu. Ini kita bisa lihat dari remnant uterine bud yang tampak pada irisan aksial. Ini pada sagittalnya juga kita bisa lihat di sini adalah suatu MRKH, ada remnant uterine bud, dan pada irisan aksial kita juga bisa lihat gambaran horseshoe kidney. Ini MRKH juga ada remnant uterine bud dengan ectopic kidney di daerah kafum pelvis. Ada juga fusion dari sakral. Kemudian ini kita bisa lihat jenis MRKH, tetapi pada irisan aksial kita juga bisa lihat itu yang ada panahnya di aksial, itu ada remnant urachus. Itu memang harus dideskripsikan pada detail dari anomali dari ductus Mullerian yang MRKH. Itu. Ini juga sama seperti ini, MRKH juga. Kemudian tetapi kita pada kafum pelvisnya kita juga bisa lihat ectopic kidney-nya juga. Oke, kalau saya dengan MRKH ini kita bisa lihat pada yang unicornu yang tadi saya katakan tadi bahwa unicornu itu pada HSG itu bisa dengan jelas terlihat kafumnya yang paten, tetapi kita tidak bisa lihat yang di sebelahnya ada remnant atau tidak. Nah, ini unicornu dengan obstruksi non-communicating rudimentary horn. Jadi horn yang satunya itu rudimenter, dan dia tidak paten, jadi non-communicating, sehingga terjadi obstruksi. Kita lihat yang gambar di atas itu yang paten, jadi unicornu. Jadi kalau di HSG yang kelihatan yang paten aja, padahal sebenarnya di sebelahnya kalau di MRI itu akan kelihatan bahwa ada rudimentary horn yang function endometriumnya, sehingga dia masih bisa menghasilkan, masih terjadi menstruasi, tetapi karena obstructed, akhirnya yang terjadi adalah distended horn. Nah, ini kalau ini bicornu, kita bisa lihat dengan detail pada MRI bagian fundusnya. Kalau pada HS
kita masih bisa dengan MRI itu lebih detail lagi, apakah ini ada hidrofis atau bikornu atau ini gangguan pada resepsinya, itu berupa septata dan arkuat. Ini adalah salah satu contoh bikornu, di mana pada HSG-nya ini comparison antara HSG, MRI, dan USG yang 3D. USG yang 3D dikatakan pada operator yang baik, yang sudah terlatih, itu akurasinya bisa mencapai seperti MRI. Nah, ini uterus di Delphi ya. Uterus di Delphi ini sering kita diagnosa biasanya terkait dengan suatu sindrom, yaitu Harlin-Werner-Wunderlich syndrome. Ini adalah uterus septata, gambaran uterus septata pada MRI. Sama ini juga uterus septata. Kalian nanti bisa baca di di buku-buku, di referensi atau literatur lebih detail lagi. Ini literaturnya saya sampaikan seperti ini, kalian boleh baca untuk melihat secara detail. Arkuata yang saya tadi bilang bahwa dengan MRI dan USG 3D itu kita bisa melihat apakah fundusnya itu konkav atau konveks. Ini DES dengan HSG ini kita bisa lihat. Ini adalah ini yang saya tunjukkan aja bahwa memang PPDS kita bisa masuk di EPOS waktu itu tentang Harlin-Werner-Wunderlich syndrome. Waktu itu siapa ya? Oh, Dr. Rika sama Dr. Dina. Seperti itu. Jadi kalian juga bisa sebenarnya menembus EPOS ini dengan kasus-kasus yang kalian dapatkan di rumah sakit, di Sutomo, seperti itu. Jadi minimal kita bisa melakukan acknowledgement dan artinya diakui bahwa kita punya kasus-kasus yang memang menarik untuk ditampilkan. HWW itu adalah obstructed hemivaginal neck lateral renal anomaly. Karena dia suatu sindrom, maka ada 3 karakteristik anomalinya, yaitu di Delphils, kemudian ada unilateral obstructed hemivagina, dan ada ipsilateral renal agenesis. Nah, into delay akan terjadi adesi, endometriosis, biokolpos, biometra, dan akhirnya yang terjadi adalah infertility. Biasanya tindakannya simpel, septum vaginanya tinggal dirobek saja. Tapi itu tugas dari radiolog untuk melihat reseksinya seberapa tebal septanya terjadi di mana saja, seperti itu harus ditentukan seorang radiolog, apakah pada yang septum yang horizontal atau septum yang vertikal. Nah, ini adalah kasus kita yang didiagnosa HWW itu, dan ini terjadi obstruktif nih operasinya ya. Operasinya gampang, tinggal dirobek seperti itu. Darah yang berada di dalam obstructed uterus ini akan mengalir, selesai. Seperti itu. Hanya itu aja, simple. Tetapi radiologi harus benar-benar menghitung ini berada di sebelah mana, berada sejauh mana dari vagina, septumnya itu horizontal atau vertikal, dan seberapa tebal dari septum yang akan dirobek itu. Dan memang itu tidak mudah karena kita harus juga melakukan feedback kepada ginekologi atau uroginekologi, meminta feedback apakah yang kita sebutkan pada deskripsi itu sesuai pada saat dilakukan tindakan. Juga sama, ini juga HWW,
kriterianya. Jadi ada didelphys, ada obstructed hemivagina, dan kemudian ada single kidney. Oke. Sebagai kesimpulan, HSG mungkin merupakan modalitas yang awal untuk suatu kasus-kasus dengan infertility, dan itu harus dilakukan pemeriksaan lanjutan USG. Seperti itu, USG pada yang operator yang sangat expert sebenarnya sudah bisa ditegakkan apakah ada suatu molar yang anomali yang tipe A atau yang tipe B. Tapi pada saat ini MRI merupakan modalitas choice karena akurasinya cukup tinggi untuk mendeteksi dan akurat untuk melakukan karakterisasi dari anomali molarian duct. Jadi yang di MRI, karena ini sudah disosialisasi, dia akurat, harus benar-benar melihat secara teliti, secara detail, dari setiap slice, dan dari setiap sekuen, setiap irisan, apakah tidak ada kelainan yang lain selain dari molarian duct anomali. Ini adalah diskusi dari multidisiplin tim di uroginek ya, ini sebelum pandemi. Nah, setelah pandeminya saya sendiri masih terkendala kalau ngomong sama laptop daripada ngomong langsung sama orang, karena nggak bisa lihat efek emosinya seperti itu. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin buat yang baru pertama kali baru pertama kali kontak dengan kelainan dari ductus molarian ini mungkin masih bingung, tapi harus mulai belajar. Yang jelas itu harus mulai belajar. Lucu banget, Leon. Anakmu ya? Jadi harus mulai belajar ya, karena semakin lama bukan semakin mudah, tapi akan semakin susah. Jangan dipikir yang ada di literatur atau referensi itu akan sama dengan apa yang kita hadapi. Kalau kita bicara kelainan kongenital, itu bisa terjadi pada setiap fase dari proses embriologis, proses organogenesis, ataupun pada proses diferensiasi, dan setiap step yang akan terjadi kelainan itu akan menimbulkan kelainan yang bermacam-macam. Tapi itu harus dipelajari. Itu harus dipelajari sejak dini, seperti itu. Supaya nggak kaget-kaget ketika berada di level MRI, karena MRI itu modalitas yang paling kita katakan saat ini yang paling baik dibandingkan modalitas yang lain. Memang rada susah kalau radiologi sudah di level MRI dan ternyata salah gitu ya. Kadang saya juga bingung, waduh salahnya di mana ya, sudah kita teliti dengan baik, tapi ya itu tadi, seringkali kita harus belajar dari kesalahan. Artinya setelah salah harus benar, bukan habis salah lagi. Akhirnya tidak pernah benar. Jadi belajar dari kesalahan itu untuk kemudian menjadi benar. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ini jam berapa ya? Kurang 15 menit. Kalau ada pertanyaan, boleh sih. Nanti kalau sempat saya jawab, kalau nggak sempat ya baca sendiri ya. Oke, silakan Alfian. Alfian mau tanya? Ya dokter, izin tanya dokter, terkait persiapan untuk saat dilakukan MRI itu sebelumnya untuk pengisian buli dokter, misalnya itu kita saya takutnya kayak over distended gitu dokter, jadi mengganggu
pada saat dilakukan protokol pos potong sagital itu. Bagaimana kita terus tidak kurang dokter ini ya pas bulinya. Terus untuk protokolnya berarti kita tidak memerlukan pemberian kontras ya dok. Dan sekuensinya kita lebih cenderung T1 dan mainnya di T2 ya dokter. Untuk sekuensinya dokter. Mohon izin. Iya, betul. Bagus sekali pertanyaannya, Dr. Alfian. Jadi, ini terkait persiapan ya. Pada awal-awal dulu saya melakukan imaging dari suatu Mullerian duct anomali, itu saya melakukan persiapannya sama seperti protokol yang ada di literatur ya. Jadi saya tidak memerlukan marker, saya tidak memerlukan kateter, dan kemudian full bladder, kemudian tidak memberikan marker pada rektum, tanda pada rektum. Tetapi pada multidisiplin discussion, hal itu ternyata menjadi sangat-sangat rumit ketika kita diminta menghitung jarak antara bladder dan rektum. Jadi serosa dari rektum dan serosa dari bladder. Seberapa jarak, seberapa lebar, seberapa sempit space yang akan dilewati oleh operator pada saat dia melakukan vaginoplasti. Sebenarnya dari slide ini sebenarnya ada lanjutannya, adalah apa-apa yang harus kita antisipasi karena ini apabila akan dilakukan tindakan surgical, maka kita akan sampai pada guiding. Jadi radiologi sebagai guiding. Kalau tadi radiologi sebagai diagnosis, ya kan? Saya bilang bahwa tantangan ke depan dari seorang radiolog itu sekarang bukan lagi diagnosis, tetapi melakukan guiding. Selain guiding juga monitoring seperti itu. Misalnya setelah dilakukan tindakan surgical ternyata fail, terjadi kegagalan, atau kemudian pasien drop out, maka dilakukan imaging lagi. Waduh, itu susah lagi ketika sudah dilakukan tindakan seperti itu, karena menjadi lebih complicated lagi. Tapi itu ilmunya jadi agak repot. Bukan agak repot, agak lama sih, Dr. Alfian. Mungkin next time saya bisa bicarakan. Yang penting adalah pada saat persiapan. Jadi karena persiapan itu adalah artinya tidak saja pada diagnosis, tetapi sekaligus memungkinkan juga kita melakukan rekomendasi kepada klinisi. Seperti itu. Sehingga klinisi pada saat melakukan tindakan, itu yang perlu diingat bahwa klinisi melakukannya dalam keadaan empty bladder. Tidak full bladder. Sementara kalau kita lakukan imaging, maka jarak yang kita lihat itu pasti akan berbeda dengan apa yang dilihat oleh klinisi pada saat melakukan tindakan dalam keadaan empty bladder. Nah, itu memang perlu bargaining dengan klinisinya. Oke ya, saya tidak bisa lakukan dalam empty bladder karena saya mungkin akan kehilangan marker pada bladdernya. Saya tidak bisa melakukan identifikasi bladdernya, apakah bladdernya ada kelainan juga atau tidak. Itu kan juga perlu juga, karena ini terkait dengan vein duct, seperti itu. Sehingga klinisi it's okay, tetapi not distended. Jadi terisi tetapi tidak distended. Jadi as long as seorang radiologi bisa melakukan deskripsi, oke, saya masih punya rongga atau space antara bladder dan rektum sebesar misalnya 5 mili. Nah, seperti itu. Biasanya seorang operator akan, kira-kira 5 mili ya dok? Atau 1 senti ada bisa nggak? Kalau 1 senti saya bisa lebih longgar masukin laparoskopiknya. Saya bisa tahu nomor laparoskopik yang harus saya masukkan. Misalnya begitu. Oh, ini masih ada kok 5 mili ini. Oke, saya masih bisa masuk. Tapi kalau 3 mili biasanya dia langsung hands up.
Seperti itu. Benar dok, ini cuma 3 mili aja. Waduh, kalau 3 mili saya benar-benar harus siapkan kemungkinan ini akan merobek bladder atau merobek rektum. Sehingga pada saat persiapan biasanya saya akan minta jangan terlalu distended supaya kita bisa memperkirakannya secara real. Jadi itu pada awal-awal dulu ketika distended, feedback dari uroginek itu mengatakan dokter kan bilang cuma 3 mili ya, ternyata enggak loh dok, cukup luas. Oke, ini gara-gara terlalu over distended nih kita memberi mengisi bladder. Oke, kasih markernya jangan ya. Kemudian kalau kita isi rektumnya jangan terlalu distended juga karena itu akan menyempitkan rongga sehingga kita bisa melakukan diagnosisnya sangat sempit. Padahal kenyataannya ketika itu empty semua, itu cukup longgar dan bisa dilakukan vaginoplasti lebih mudah. Seperti itu. Kemudian marker-marker itu penting sekali karena mereka ya itu tadi dia mencoba untuk tidak melakukan tidak melakukan atau tidak terkena pada uretra. Jadi biasanya saya juga akan hitung juga hati-hati ya uretranya. Nah itu kateter balon kateter itu akan saya ukur juga jaraknya dengan vaginanya seperti itu. Jadi kateter di sana. Jadi memang marker-marker itu selalu ditanya dan yang lobang dari uretra, vagina, dan rektum. Karena dia akan tanya, Dokter Liz, ini sampai seberapa jauh saya kemungkinan bisa melakukan insisi mengenai rektum, anus atau melalui uretra eksternum seperti itu. Nah itu membuat saya harus lakukan marker di mana-mana nih kalau uroginek ini karena pertanyaan klinis itu sangat-sangat dan amat detail dan itu di literatur nggak ada. Sehingga itu tadi maka saya bilang tidak ada protokol standar. Karena yaitu tadi ada yang melakukan vaginoplasti melewati transabdominal, tetapi ada yang melakukan vaginoplasti melalui transvaginal. Jadi sangat tergantung pada klinisi yang akan melakukan tindakannya. Karena pasien-pasien ini apabila memang sudah tidak terbentuk uterus, maka mungkin kalau di Indonesia masih belum bisa dilakukan cangkok uterus ya, maka yang bisa dilakukan karena fungsi reproduksi itu sudah tidak mungkin dilakukan, maka yang bisa dilakukan adalah fungsi seksual. Maka dibuatkanlah itu vagina sehingga dia masih bisa punya fungsi seksual. Nah itu kita harus melakukan diagnosing untuk topografi tindakannya. Seperti itu Dokter Alfian. Ada lagi yang ditanyakan mungkin? Terima kasih banyak dokter. Iya. Sama-sama. Oke. Hari ini ya, nanti saya mau lihat diagnosanya. Nggak ada yang ditanyakan, berarti udah benar ya. Tantowi mana Tantowi? Tantowi jaga MRI ya, nggak ikut ya? Ikut dokter, izin dokter ikut. Iya dokter. Jadi sudah paham ya Tantowi ya? Iya. Iya? Iyanya kok nggak yakin gitu ya? Mantap tipik dokter. Saya sampai bosan kalau dibilang mohon petunjuk ini jadinya kamu nggak belajar, cuma minta petunjuk doang. Tapi udah belajar ya Tantowi ya? Iya, belajar dokter dengan petunjuk dokter. Petunjuknya caranya belajar gitu ya Tantowi. Oke, nanti kita lihat dari kasus tadi ya Tantowi ya, karena kemarin kita masih bertanya-tanya tentang apakah ini masih ada. Ini yang kemarin itu kasusnya kan memang sepertiga distal. Sepertiga distal vaginanya juga tidak terbentuk ya Tantowi ya. Iya dokter. Rencana yang ini pagi ini kita tambahkan yang kemarin kan kelewatan koronalnya.
yang Oke, hasilnya. coba tolong dilakukan pemeriksaan atau yakinkan lagi kepada opjinnya bahwa memang sepertiga distal itu tidak ada. Itu penting banget.